Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Pak Okta di sini dalam pembelajaran penjas dalam jaringan. Materi hari ini yaitu di atletik dalam submaterinya gawang cepat. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga sehat selalu. Baik, sebelum memasuki materi, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, cukup. Kita langsung dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memiliki keterampilan psikomotor, pola gerak spesifik menggunakan jalan cepat. Kedua, memiliki kognitif atau pengetahuan tentang pola gerak spesifik menggunakan jalan cepat, memahami, mengenal konsep ruang dan waktu. Pembelajaran jalan cepat yang sesuai dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, dan menggunakannya pada situasi yang berubah-ubah. Keempat, memiliki sikap seperti kerjasama, sportivitas, menghargai perbedaan individu, dan tanggung jawab, dapat memahami budaya orang lain. Materi pembelajaran. Materi nomor cabang atletik jalan cepat atau disebut dengan race walking ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai pola gerak dasar berjalan, terutama yang memiliki ciri gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat. Berjalan merupakan bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melakukan gerakan langkah harus menyentuh tanah sebelum kaki meninggalkan tanah. Menjaga lutut lurus dan tidak bengkok, dan posisi tumpuan kaki dalam keadaan tegak lurus. Untuk pengertian jalan cepat sendiri adalah sama dengan pengertian berjalan, akan tetapi ada penambahan kecepatan atau frekuensi langkah dan teknik gerak. Agar dapat menjelaskan dan melakukan teknik jalan cepat dengan benar, maka kalian perlu dapat menjelaskan perbedaan nyata antara berjalan dan berlari, serta kalian dapat melakukan tahapan jalan cepat yang baik dan benar. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Nah, yang perlu kalian perhatikan ini berjalan dan berlari. Bedanya apa jalan dan lari? Nah, kalau dia jalan itu salah satu kaki itu bertumpu pada landasan atau tanah. Nah, kalau dia berlari itu ada saat kedua kaki melayang di atas landasan atau tanah. Nah, dalam jalan cepat, nomor-nomor yang dilombakan adalah untuk putra 10 km sampai 20 km dan putri 5 km dan 10 km. Teknik jalan cepat. Yang pertama yaitu start. Nah, startnya ini menggunakan start berdiri karena start dalam jalan cepat ini tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Sikap start yang lazim digunakan pada aba-aba bersedia. Nah, peserta menempati kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri, dengan badan tegak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-aba ya atau bunyi tembakan pistol, segera melangkahkan kaki kanan ke depan, disusul kaki kiri, dan terus berjalan. Kedua langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian, menapak pada tumit terlebih dahulu menyentuh tanah, bersama dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah. Ganti dengan kaki ayun, begitu seterusnya. Selalu ada kaki yang menumpu. Jadi tidak ada saat melayang. Ketiga, condong badan. Mulai dari kepala, punggung atau dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. Ayunan lengan. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. 5. Finish.
Tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya, jalan lurus sampai melewati garis finish. Baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka perpindahan badan dan kaki satu ke kaki yang lainnya harus menapak jelas. Ini kelihatan pada gerakan panggul. Gerakan ini perlu dilatih agar terbiasa melakukan teknik jalan cepat yang benar. Jadi, sikap dan gerakan jalan cepat adalah badan dalam kondisi tegak, pandangan lurus ke depan, siku ditekuk, tangan dikepalkan dengan rileks. Karakteristik jalan cepat. Secara umum, karakteristik gerak dasar jalan cepat tidak terlalu berbeda dengan karakteristik gerak jalan biasanya. Hanya pada beberapa gerakan tertentu, gerakan dasar jalan cepat lebih kompleks. Adapun karakteristiknya seperti berikut. Yang pertama, angkat paha, kaki ayun ke depan lutut, tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun pada paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit kaki. Bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpul lepas dari tanah ganti dengan kaki ayun. Posisi badan saat melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Siku dilipat 90 derajat, ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri jalan cepat. Peraturan jalan cepat. Adapun pokok peraturan jalan cepatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Yang kedua, diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan. Nah, ini disebabkan oleh apa? Yang pertama ini gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Biasanya registrasi atau seperti apa, itu teknisnya di belakang. Kemudian juga melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Contohnya pada saat berlomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau di lintasan, ini peserta terkena diskualifikasi, harus meninggalkan lintasannya. Jika perlombaan jalan cepatnya dilaksanakan di jalan raya, maka peserta kena diskualifikasinya harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Variasi gerak spesifik jalan cepat. Nah, ini berjalan biasa. Nah, kita biasanya kita latihannya menggunakan berjalan biasa atau alami pada garis lurus. Ini tahap pembelajarannya. Yang pertama, kita berdiri menghadap arah pada garis lurus, badan tegak, kedua lengan di samping badan, kedua sikut ikut ditekuk. Kemudian juga pelaksanaannya, langkahkan salah satu kaki ke depan, setelah kaki yang dilangkah mendarat pada tanah, langkahkan kaki berikutnya dan seperti jalan biasa. Kemudian berikutnya yang kedua, tahap pembelajarannya yang pertama berdiri, kemudian juga kita mengikuti arah pada garis menikung. Yang pertama berdiri menghadap arah gerakan pada garis menikung, badan tegak, kedua lengan di samping badan, kedua siku ditekuk. Nah, pelaksanaannya, langkahkan salah satu kaki ke depan. Setelah kaki yang dilangkahkan mendarat pada tanah, langkahkan kaki berikutnya seperti jalan biasa. Ketiga, berjalan cepat pada garis lurus. Untuk pelaksanaannya, langkahkan salah satu kaki ke depan. Setelah kaki yang dilangkahkan mendarat pada tanah, langkahkan kaki berikutnya dan seterusnya hingga maju ke depan. Fokus perhatian pada gerakan irama melangkah dan ayunan lengan. Kaki kanan melangkah, lengan kiri diayun ke depan, lengan kanan diayun ke belakang, dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan juga pendaratan telapak kaki serta badan tegak. Lalu yang keempat, pembelajaran jalan cepat. Untuk pelaksanaannya, langkahkan salah satu kaki ke depan. Setelah kaki yang dilangkahkan mendarat pada tanah, langkahkan kaki berikutnya. Kemudian fokus perhatian pada irama kaki dan tangan. Nah, dalam pembelajaran ini dapat diperhatikan bahwa ada namanya keselarasan antara gerakan kaki dan tangan. Nah, intinya yang perlu kalian harus pahami antara perbedaan jalan dan berlari. Nah, ketika ditanya misalkan ada apa itu jalan, nah kalian bisa jawab misalkan jalan adalah gerakan yang salah satu kaki menapak di tanah.
dan berlari ada saat-saat kedua kaki melayang di atas tanah. Oke, cukup materi untuk hari ini. Silahkan kalian subscribe untuk channel ini, untuk berkembangnya channel ini. Semangat untuk kalian, tetap fokus, tetap jaga kesehatan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.